Shalom semua, apa kabarnya hari ini? Tentu luar biasa kan teman-teman? Oh iya, hari ini kita akan segera memulai ibadah online Kids Ministry kita ya teman-teman. Sebelum itu, aku ingin mengajak teman-teman nih. Sekarang teman-teman bisa mengambil Alkitab teman-teman. Kalau tidak ada, silakan buka HP teman-teman dan klik program Alkitab. Pasti ada kan? Kalau semua sudah siap, sekarang kita akan sama-sama membuka firman Tuhan yang terdapat di kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai dengan 16. Oke, saya akan ulang. Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 16. Sudah ketemu kan teman-teman? Oke, sekarang kita akan membaca firman Tuhan tersebut bersama-sama ya teman-teman. Ayo teman-teman. Teman-teman yang berada di rumah, mari kita mulai. Dalam hitungan 1, 2, 3. Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menujungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur, akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Nah teman-teman, itu firman Tuhan untuk kita hari ini. Sekarang mari kita siapkan hati kita dan kita akan segera beribadah. Tuhan memberkati. God bless you. Bye. Shalom adik-adik. Apa kabar ya? Pasti baik-baik saja kak. Kak Linda apa kabar nih? Baik dong. Oke. Kita semua baik-baik saja. Ya, kakak mau menyapa kalian. Welcome home, home sweet home. Oke, adik-adik, yuk kita mau memuji Tuhan lagi. Kita udah gak sabar, kita harus selalu semangat memuji Tuhan. Semua dalam keadaan baik, walaupun masih tetap di rumah. Kakak di sini, adik-adik di rumah, pasti semua baik-baik aja ya. Pasti kak. Kita akan memuji Tuhan, tapi sebelumnya kita harus berdoa dulu kak. Ya, yuk kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini ya Bapak, Tuhan masih memberikan kami kesehatan ya Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat bernafas dan menghirup udara segar ya Bapak. Kalau sebentar Tuhan kami rindu untuk memuji Tuhan.
berikan kami sukacita lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranlah, oh giranlah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranlah, oh giranlah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, sekali lagi, oh giranglah, oh giranglah, giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, girangkan, semuanya wajib kita juga harus dalam Tuhan ya. Kita akan terus nyanyi lagi yuk, karena apa? Kalau Allah sanggup melakukan apapun untuk kita ya. Kak, untuk adik-adik di rumah boleh nggak sambil berdiri Kak? Iya dong, berdiri yuk, biar senang adik-adik semua berdiri ya. Oke, yuk adik-adik yuk, kita berdiri sama-sama. Kita angkat pujian lagi. Kita percaya Tuhan Yesus sanggup untuk menyelesaikan semuanya. Apa yang gak pernah kita lihat, apa yang gak pernah kita pikirkan, Betul. Tuhan pasti sanggup ya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita akan puji ini dari awal ya Kak. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Luar biasa kuasa Tuhan dulu, Nggak pernah sekarang, berubah ya Kak? sampai selamanya nggak pernah Iya. berubah. Kakak berubah nggak? Aduh, saya berubah Kak. Oh. Dulu saya kecil, adik-adik sekarang kecil, mungkin nanti Jadi tahu udah besar lebih ya? tinggi dari Iya. saya, ya. Tapi Tuhan kita tidak berubah, dan Tuhan kita selalu ada buat kita. Jadi Betul Kak. adik-adik, kita nanti sebentar lagi akan dengar firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Dan adik-adik, satu hal, kita akan menyanyikan pujian juga. Hanya kita, ayo kita semua nyanyikan dengan segenap hati kita. Kita
kita betul-betul memuji dan menyembah Tuhan. Kenapa coba Kak? Karena dalam keadaan susah, dalam keadaan mungkin adik-adik ada yang sakit, teman-teman ada yang sakit atau siapapun, tetapi adik-adik kalian harus tetap semangat dan tidak boleh menyerah, karena Tuhan tadi sanggup. Ya, oke, yuk kita berdoa dulu Kak sebelum firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk terus memuji-Mu, untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Saat ini Bapa, kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang akan memberkati, Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah apa saja yang menjadi isi hati-Mu Tuhan yang bisa diberitakan kepada anak-anak. Dan saat ini biarlah Engkau juga yang akan menolong setiap kami untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga kami bisa menerima pesan-pesan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita mulai dari awal ya Kak ya. Ayo adik-adik dengan sungguh-sungguh. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan selalu ada. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Luar biasa ya Kak, Tuhan selalu ada. Di dalam keadaan apapun, Tuhan selalu ada. Jadi adik-adik, jangan pernah menyerah ya, untuk segala macam, karena Tuhan selalu ada buat kita semua. Amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup.
Nah, sekarang udah waktunya kita buat dengerin firman Tuhan. Kakak sama teman kakak nih, namanya Botako. Nah, adik-adik duduk sama Botako ya, kita mau dengerin firman Tuhan dulu. Itu yang bagus Botako? Ya, oke. Nah, adik-adik, siapa yang udah lama banget di rumah sampai lupa ini hari apa ya? Hah? Ini hari apa sih? Hari Senin ya? Oh, bukan. Gimana sih kakak? Orang lagi cerita juga ya pasti hari Minggu lah. Yuk adik-adik, hari ini kita mau dengar satu cerita yang kayaknya mirip ya sama keadaan kita sekarang. Tapi coba kita dengerin dulu deh ceritanya ya. Kakak geser, nanti adik-adik bisa lihat gambarnya di sini, kayak magic. Nah, kakak mau cerita tentang suatu bangsa yang pasti kalian udah kenal semua. Namanya bangsa Israel. Siapa yang tahu siapa yang bikin bangsa Israel keluar dari Mesir? Tahu? Iya betul, Musa. Tapi adik-adik, Musa tidak membawa bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Tapi Musa meninggal di tengah jalan. Nah, yang menggantikan Musa adalah seorang yang namanya Yosua, adik-adik. Yuk kita lihat gambarnya. Wah, ada gambar kota benteng yang kayaknya kuat banget nih. Ternyata Yosua adik-adik diperintahkan untuk mengambil alih kota ini, namanya kota Yeriko. Coba kita lihat kota Yeriko. Semuanya dinding ya adik-adik ya. Gimana mau masuknya? Bukan kalau misalnya pagar gampang, kita tinggal lompat, tinggal buka, ya kan? Ini dinding dan dindingnya terbuat dari batu adik-adik. Saat itu di Alkitab bilang tidak ada yang bisa masuk dan tidak ada yang bisa keluar. Siapa yang bisa relate sama keadaan orang Yeriko? Aku gak dikasih keluar sama mama. Terus temanku juga gak boleh datang main. Wah, kayak di Yeriko kali rasanya mungkin seperti itu ya. Nah, tapi adik-adik, Yosua melihat dari luar. Dia lihat, aduh, gimana nih? Aku harus masuk ke kota yang bentengnya teguh seperti ini. Hah? Mau aku congkel sampai kapan? Pakai sekop? Pakai pedang ditusuk-tusuk? Gak bisa adik-adik. Akhirnya adik-adik, Yosua dia minta hikmat dari Tuhan. Dia berdoa, dia bilang, Tuhan, tolong ajarin aku gimana caranya supaya aku bisa bawa bangsa-bangsaku untuk berperang melawan Yeriko. Gimana caranya bisa perang? Orang aja nggak ada, cuma dikasih tembok, ya nggak? Tapi adik-adik, Yosua dia berdoa, Tuhan berikan aku hikmat, berikan aku kepintaran, apa yang harus aku lakukan ya supaya aku bisa menembus kota Yeriko yang bentengnya kokoh itu. Nah, adik-adik tahu nggak? Saat kita berdoa dengan sungguh-sungguh, saat kita benar-benar mencari Tuhan, benar-benar bilang Tuhan tolong aku, Tuhan pasti akan kasih jalan keluar. Betul adik-adik. Nah, jadi waktu itu Tuhan kasih hikmat. Tuhan bilang ke Yosua, hei Yosua, dia bilang, besok kamu akan melihat mujizat. Dia bilang, aku bukannya akan menghancurkan Yeriko dengan pedang atau dengan sekop atau dengan palu, apapun itu yang kamu pakai buat menghancurkan tembok. Tapi tembok itu akan hancur melalui puji-pujian. Akhirnya adik-adik, Yosua pun ikutin kata Tuhan. Dia nurut sama Tuhan. Meskipun dia kira-kira masuk akal nggak sih? Hah? Hancurin tembok pakai lagu? Hancurin tembok pakai trompet? Emang bisa? Masuk akal nggak adik-adik? Kalau sekarang kita pikirnya, enggak ya. Tapi adik-adik, karena Yosua sudah minta bimbingan dari Tuhan dan Tuhan sudah berbicara, apa yang dilakukan Yosua? Dia nurut adik-adik, dia taat. Karena dia tahu Tuhan pasti kasih yang terbaik. Akhirnya dia perintahkan, hei bangsa Israel, aku sudah dapat hikmat dari Tuhan. Mulai besok, dia bilang, kita akan maju ke bangsa Israel, ke bangsa Yeriko. Tapi kita bukan bawa pedang, kita bukan bawa tombak, kita bukan bawa sekop juga. Tapi kita akan bawa puji-pujian adik-adik. Kakak mau tanya, siapa yang sambil di rumah terus masih ingat, oh setiap hari aku harus memuji Tuhan, harus berdoa? Siapa yang masih ingat memuji Tuhan dan berdoa?
Iya, jangan keasikan main. Aku bisa main game dari pagi sampai malam. Aduh, Kak, aku nggak sempet. Aku disuruh kerjain PR-nya banyak banget. Di rumah malah makin banyak, Kak, PR-nya. Oh, jangan ya adik-adik ya, karena tembok ini hancur cuma karena puji-pujian kita adik-adik. Nah, akhirnya Yosua perintahkan, apa yang dikasih tahu Tuhan? Yosua bilang, jadi mulai besok kita akan maju. Yang maju pertama adalah imam-imam musik yang membawa pujian adik-adik, yang bawa trompet, yang bernyanyi memuji Tuhan. Di depan dan di belakangnya baru ada tentara dan ada tabut Tuhan. Adik-adik ingat, tabut Tuhan itu mewakili kehadiran Tuhan. Jadi saat kita memuji Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, Tuhan hadir dan mujizat terjadi adik-adik. Kita lakukan ini ya, bangsa Israel. Kita lakukan setiap hari sekali, kita kelilingin bangsa si kota Yeriko ini sekali. 6 hari. Tapi hari ke-7 kita akan kelilingin sebanyak 7 kali. Betul, akhirnya setiap hari adik-adik mereka nggak bosan. Pagi-pagi benar. Hari pertama, jeng jeng jeng, trompet berbunyi. Semuanya memuji Tuhan adik-adik. Hebat. Hari kedua, terus lanjut. Wah, apakah hari ketiga mulai retak adik-adik? Temboknya tiba-tiba ketak-ketak-ketak? Belum. Jadi dia lanjutkan lagi. Hari ketiga, lanjut. Ayo kita memuji Tuhan. Kelilingi bangsa Yeriko. Coba deh. Kita kan dari tadi dengarnya dari bangsa Israel. Coba adik-adik pikir kalau adik-adik jadi bangsa Yeriko. Coba. Ini orang aneh banget. Katanya mau nyerang. Tapi kok palanya terompet. Mana bisa? Kira-kira diketawain gak sama bangsa Yeriko adik-adik? Pasti diketawain. Aduh, lucu deh kalian. Kita gak takut tuh sama trompet. Kita gak takut sama suara kalian. Gak bisa lukain kamu mau pukul kita pakai trompet. Enggak kan? Kita gak takut. Wah, adik-adik, kira-kira bangsa Israel sedih gak dikatain sama bangsa Yeriko? Enggak, dia gak peduli, biarin aja. Aku gak dengerin kata kamu, kata Yosua. Aku cuma dengerin kata Tuhan adik-adik. Akhirnya hari keempat, meskipun tembok belum retak, mereka tetap pagi-pagi kelilingin kota Yeriko sambil memuji Tuhan, sambil berdoa, sambil bawa tabut Tuhan. Hari kelima, sekali lagi, terus tanpa menyerah, berapi-api. Hari ke-6 adik-adik, mereka terus keliling, sampai akhirnya tibalah hari ke-7. Nah, adik-adik, apa yang terjadi hari ke-7? Mereka kelilingi tembok Yeriko itu sebanyak 7 kali. Dan yang ke-7 adik-adik, mereka berseru dengan suara yang paling kencang. Mereka memuji Tuhan. Haleluya, Tuhan berikan kita kemenangan. Dan yang tadinya temboknya itu impact adik-adik, gak retak sama sekali, yang benar-benar temboknya kokoh, tinggi, mulai kedengeran kretek, kretek. Itu bunyi apa? Kamu bunyiin tangan kamu ya? Enggak. Kretek, kretek. Kamu lagi stretching ya? Enggak, itu bukan bunyi kepalaku. Kretek, kretek. Wah, tiba-tiba adik-adik, apa yang terjadi? Tembok yang kokoh, tembok yang tinggi, yang kayaknya hebat banget, gak bisa ditembus apapun. Apa yang terjadi? Temboknya roboh adik-adik. Puji nama Tuhan. Dan bangsa Israel saat itu mereka udah siap. Mereka bukan cuma bawa tabut Tuhan, tapi mereka juga bawa tentara yang besar. Mereka datang, mereka serang Yeriko. Yerikonya yang tadi di belakang cuma hahaha, memangnya mau pukul kita pakai trompet. Wah, mereka tiba-tiba takut adik-adik. Tembok kita yang besar itu, tembok kita yang tidak bisa dilewati siapapun itu roboh. Wah, mereka langsung kocar-kacir, langsung, waduh, gimana nih, gawat. Aduh, mana ya pisau, pedang. Tapi sudah terlambat adik-adik. Ternyata Yosua sudah siap semuanya. Wah, tentaranya yang tadi imam-imam cuma pakai trompet, sekarang tentaranya yang pakai pedang-pedang, yang pakai perisai, semuanya muncul dan semuanya mengalahkan bangsa Yeriko. Puji nama Tuhan. Nah, adik-adik, tadi sama botaku juga udah denger kan cerita tentang kota Yeriko. Nah, kakak tuh ngerasa deh, kita kayaknya mirip banget ya sama kota Yeriko sama cerita tadi. Cuman bedanya kalau tadi kan Yosua di luar, kalau sekarang kita di dalam. Gak bisa keluar, gak bisa masuk. Bisa sih keluar, tapi jangan lupa kalau keluar harus pakai masker sama hand sanitizer ya. Nah, adik-adik kayak Yosua, dia tanya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Kamu yang suruh aku untuk merebut kota Yeriko, kamu pasti yang kasih aku jalan keluar.
Dan Tuhan bilang apa? Yosua, naikkan pujian penyembahan adik-adik. Sama situasi kita sekarang, mungkin kita nggak bisa lakuin banyak. Kita nggak punya pedang, kita nggak punya tombak, kita nggak punya sekop untuk mencangkul tembok itu. Kita juga nggak punya kepintaran untuk bikin vaksin. Mungkin ada ya adik-adik yang bisa bikin vaksin, nggak? Oh, kakak sih nggak bisa. Tapi adik-adik ada satu hal yang bisa kita lakukan, yaitu kita bisa memuji dan menyembah Tuhan seperti yang dilakukan Yosua. Adik-adik, kita kelilingi tembok ini dengan pujian, dengan penyembahan setiap hari. Adik-adik, jangan sampai terlewat satu hari pun. Ajak papa, ajak mama, ajak koko, ajak dede, ajak semuanya. Bilangin, ayo kita sama-sama memuji Tuhan supaya tembok ini yang gak kelihatan ini bisa roboh dan akhirnya semuanya menang. Adik-adik, kakak mau bacain satu ayat, yuk sama-sama ya. Kalau bisa hafalin bagus karena ayat ini akan diulang-ulang terus. Kakak baca dari Ulangan 28 ayat ke-13, bunyinya seperti ini adik-adik. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Seperti Yosua adik-adik, Yosua diangkat sebagai kepala dan bukan ekor. Dan engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Jadi jangan salah adik-adik, Yosua jadi kepala bukan ekor. Dia tetap naik dan tidak akan pernah turun. Tapi ada satu syarat, yaitu kita harus terus melakukan perintah Tuhan. Apakah pas Tuhan bilang, Yosua, robohkan tembok itu dengan pujian, apakah Yosua bisa Tuhan? Gak bisa. Apakah Yosua seperti itu? Enggak. Mungkin memang kadang perintah Tuhan tidak masuk akal, tapi adik-adik, Tuhan cuma lihat kalau kita taat. Saat kita benar-benar lakuin perintah Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan kasih mujizat. Tembok yang tadi kayaknya gede banget, tinggi, kokoh. Wah, berapa tahun bangunnya kakak nggak tahu, tapi masa mau dihancurin cuma dalam 7 hari adik-adik? Kayaknya nggak mungkin. Tapi saat kita taat, saat kita turut sama perintah Tuhan, tidak ada yang mustahil. Panjang ya adik-adik ceritanya. Yuk, kalau gitu sekarang sebelum kita tutup, kita berdoa sama-sama ya. Yuk. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur kalau sampai hari ini Kau masih berikan buat kami kesehatan, Kau berikan buat kami berkat yang banyak yang berlimpah-limpah ya Tuhan. Bapa, kami mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Kau yang berbicara untuk pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Tapi kami juga mau lakukan bagian kami ya Bapa. Kami mau terus memuji Engkau, kami mau terus menyembah Engkau, berdoa menaikkan pujian kami siang dan malam ya Tuhan. Bapa, hari ini kami juga mau berdoa ya Tuhan, kalau misalnya adik-adik kami atau anggota keluarga adik-adik kami ada yang sakit, ada yang gak sehat, ada yang sedang tertekan ya Tuhan, Kau berikan kelegaan, Kau berikan kesembuhan ya Bapa, supaya kami semua bisa beraktivitas kembali dengan semangat dan dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan, kami mau ketemu lagi minggu depan, jagai kami sampai kami ketemu lagi minggu depan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, kakak sama Botako mau bikin kue dulu ya, karena hari Minggu kakak mau masak dulu. Kakak nggak bisa masak sih, cuman kakak Botako bisa kok masak. Oke, jadi kakak mau pamit dulu, ketemu lagi minggu depan. God bless you. Nah adik-adik, sudah dengar firman Tuhan? Luar biasa firman Tuhannya. Kak Eka dengar nggak ya firman Tuhannya? Didengar Kak. Ya, luar biasa ya. Banget Kak. Nah, jadi adik-adik, kita harus menjadi pelaku firman. Jangan lupa selalu juga baca Alkitab di rumah, berdoa, dan ingat kita kan masih di mana ini? Di rumah masing-masing. Kakak di sini, adik-adik di sana. Jadi adik-adik harus selalu cuci tangan yang bersih, jaga kesehatan, istirahat yang cukup, tetap ya. makan makanan yang sehat. Betul. Dan jangan lupa untuk pakai masker saat kalian keluar rumah. Ya, adik-adik jangan lupa itu. Lalu satu lagi Kak. Ya Kak, harus mari kita doakan untuk bangsa kita supaya negara kita. Ya, supaya bangsa kita, negara kita bisa pulih dari corona, dari COVID-19, dan kita bisa bertemu kembali. Udah kangen. Iya, kangen banget Kak sama adik-adik yang di rumah nih. Yuk kita berdoa supaya semuanya cepat selesai dan kita bisa bertemu memuji
memuji Tuhan kembali bersama-sama, bisa melompat kembali, bisa icebreaker kembali nih di rumah ya Kak ya, di rumah, di gereja kita pastinya. Dan adik-adik sekarang kakak-kakak mau pamit semuanya. So sampai ketemu lagi. Bye. Bye.